Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Pada video ini kita akan membahas atau menjelaskan produk dari Corteva ya. Ini adalah herbisida purna tumbuh dan pratumbuh ya kawan-kawan petani semuanya ya. Maksudnya digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi ketika belum ditanami padi maupun sesudah ditanami padi. Jadi ini termasuk pengendali gulma selektif kawan-kawan. Artinya dia dapat dapat mengendalikan gulma meskipun sudah ada tanaman gitu loh. Jadi nanti tidak begitu berefek terhadap tanaman kita. Itu artinya selektif. Jadi dia ibaratnya dia bisa membedakan mana padi, mana rumput yang harus dibasmi kan gitu. Istilahnya seperti itu kawan-kawan. Jadi herbisida atau racun rumput Brut Plus 77 WP ini merupakan produk pengganti Ali Plus ya. Jadi kalau kawan-kawan mencari produk Ali Plus di pasaran mungkin belum sudah tidak ada ya. Kalaupun ada itu mungkin stok lama kawan-kawan. Jadi memang ini sudah mengganti merek dari Ali Plus menjadi Brut Plus ini. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk bahan aktif ya kawan-kawan. Ini Brut Plus ini menyerupai bahan aktifnya herbisida Metsulindo ya dari MKD. Oke, untuk sistem ataupun cara kerja dari herbisida Brut Plus ini ya kawan-kawan petani semuanya, dia bekerja secara sistemik atau sistematis. Artinya ketika dispray kepada gulma, nanti gulma itu atau rumput itu tidak akan langsung mati ya. Jadi dia harus berproses dulu. Jadi racunnya nanti diserap dulu oleh rumput, kemudian nunggu 2-3 hari ataupun 1 minggu sampai 2 minggu nanti baru ada perubahan ya. Sampai rumput mati total itu nanti ada prosesnya. Jadi tidak bisa dispray langsung rumputnya mati, tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena ini dia bersifat sistemik. Itu cara kerjanya. Begitu kawan-kawan petani semuanya. Nah, sebelumnya mohon dukungannya untuk teman-teman ya. Mohon dukungan kepada saya ya kan dengan cara menekan atau mengeklik atau memencet tulisan subscribe atau subscribe berwarna merah ini di bawah ini sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat menjelaskan atau membuat video mengenai pestisida maupun pupuk yang ada di Indonesia. Jadi kalau warnanya masih merah ya, subscribe itu diklik untuk mendukung kami kawan-kawan. Tapi kalau warnanya sudah berubah jadi abu-abu itu sudah nggak usah diklik, nggak apa-apa. Jadi cukup 1 kali aja ngekliknya ya, sebagai bentuk dukungan kepada kami. Terima kasih atas dukungannya. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Itu tadi cara kerjanya adalah dia secara sistemik ya kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk manfaat ya, ini luar biasa, manfaatnya banyak sekali herbisida Brut Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Karena dia berspektrum luas, artinya dia mampu mengendalikan berbagai jenis gulma yang menyerang ataupun yang secara umum banyak mengganggu tanaman padi, dan itu ada di berbagai daerah di Indonesia ya, meskipun dari segi nama itu nanti berbeda-beda di masing-masing wilayah kawan-kawan petani semuanya. Jadi ini produknya sangat luar biasa ya, seperti Ali Plus ya kan. Ali Plus itu memang sudah dikenal masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat di Indonesia kawan-kawan petani semuanya. Kemudian manfaatnya dari Brut Plus ini, dia mampu membasmi ataupun mengendalikan pertumbuhan dari gulma padi, yaitu baik berdaun lebar maupun berdaun sempit maupun rumput-rumput teki-tekian ya kawan-kawan petani semuanya ya.
Kalau di Jawa itu berdaun lebar itu disebut lompongan ya, sejenis lompongan, kemudian semanggi itu ya. Jadi kalau tanaman berdaun lebar itu ciri-cirinya adalah daunnya itu berbentuk agak bulat gitu kawan-kawan petani semuanya. Jadi tidak menjulur-julur, itu tidak. Itu namanya daun apa? Gulma berdaun lebar. Sedangkan kalau gulma berdaun sempit ya, itu dia daunnya hampir menyerupai padi kawan-kawan. Jadi daunnya itu agak lonjong-lonjong gitu ya, menjulur-julur, itu namanya gulma berdaun sempit. Jadi dia daunnya kecil-kecil kemudian menjulur-julur gitu ya, lonjong-lonjong, itu daunnya namanya gulma ataupun rumput berdaun sempit. Kemudian ada lagi jenis rumput dari jenis teki-tekian ya. Jadi tanaman gulma dari jenis teki-tekian atau yang bagian akarnya itu ada semacam umbi, itu namanya rumput teki kawan-kawan petani semuanya. Nah itu bisa juga dibasmi menggunakan Brute Plus ini. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Dia mampu mengendalikan atau membasmi gulma berdaun lebar, membasmi gulma berdaun sempit, juga mampu membasmi gulma teki-tekian pada tanaman padi kawan-kawan petani semuanya. Begitu ya. Dan penyemprotannya cukup hemat kawan-kawan petani semuanya. Jadi sekali dalam satu musim kita hanya perlu menggunakan Brute Plus ini sebanyak 1 kali saja. Maksudnya 2 kali ya. Jadi sebelum tanam ya kan, itu bisa, kalau misalkan banyak rumputnya ya, banyak gulmanya, meskipun belum ditanam kan kelihatan lah gulmanya banyak, untuk antisipasi nanti bisa dispray dulu. Nah itu boleh. Kemudian waktu tanaman padi sudah berumur 1-3 minggu itu bisa dispray lagi kalau misalkan ada gulma ya. Kalau nggak ada gangguan gulma ya nggak perlu dispray, cukup pakai tangan saja gitu kan. Kemudian nanti untuk dosis dan lain sebagainya akan kami sampaikan di akhir. Kemudian jangan lupa ya, simak sampai akhir, jangan sampai sepotong-potong, nanti takutnya gagal paham ya. Biar ilmunya diserap secara keseluruhan. Jadi nanti bagaimana cara kerjanya, kemudian dosisnya berapa, caranya bagaimana, nah itu nanti disimak videonya sampai akhir gitu kawan-kawan petani semuanya. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan membahas atau dosis penggunaan herbisida Brute Plus ini ya, herbisida selektif untuk padi yaitu Brute Plus, untuk mengendalikan gulma pada tanaman sebelum tanam, artinya masih proses persiapan ya kawan-kawan ya. Jadi misalkan padi yang pertama kita sudah panen ya kan, musim pertama padi kita sudah panen, kemudian kita tunggu selama 2 minggu dulu. Kita tunggu selama 2 minggu, kita lihat perkembangannya ya kan, sambil nunggu sawahnya dibajak gitu kan. Kita lihat perkembangannya, apakah ada gulma di situ, apakah ada pertumbuhan gulma berdaun lebar maupun sempit maupun teki-tekian, apakah ada di situ. Kalau tidak ada ya kita nggak perlu melakukan spray ya kan. Tapi kalau ada gulma ya kan, ya kita antisipasi aja. Agar apa? Agar dia mati dulu sebelum kita tanami padi gitu ya. Jadi kita lihat dulu 2 minggu setelah panen. Kalau ada gulma berarti kita spray menggunakan Brute Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Dosisnya berapa ya kan? Dosisnya adalah 5 sendok makan per tangki 15 liter ataupun untuk sawah 1/4 hektar ya kawan-kawan semuanya, 1/4 bau ya. Untuk sawah 1/4 bau berarti dia membutuhkan 75 gram Brute Plus ya kawan-kawan. Kalau Brute Plus ini 40 gram berarti dia nanti 2 bungkus. Jadi 2 bungkus ini 2 bungkus Brute Plus ini bisa untuk mengendalikan gulma pada sawah seluas 1/4 bau gitu kawan-kawan.
Atau kalau dispray menggunakan tangki 15 liter, berarti dosisnya adalah 5 sendok makan per tangki. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Nah, tadi untuk persiapan ya kawan-kawan ya. Jadi 2 minggu setelah panen itu dilihat dulu. Kalau ada gulma, kita bisa spray menggunakan Broad Plus ini sebagai langkah antisipasi agar tanaman kita tidak diganggu oleh gulma. Dan 2 minggu sebelum tebar benih ya kawan-kawan ya. Jadi sebelum benihnya ditebar, biasanya kan disebar dulu itu ya benih padinya untuk persemaian itu. Nah sebelum itu ya kan, jadi intinya 2 minggu setelah panen itu bisa dispray. Kemudian setelah dispray itu nunggu 2 minggu lagi baru bisa kita menebar benih padi ataupun menanam padi. Itu nunggu 2 minggu dulu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Jadi jangan sampai kita spray kemudian kita semprot kemudian kita tebar benih, jangan ya, nanti hancur juga padinya hancur ya. Artinya dia pertumbuhannya nanti akan terganggu. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Nah, penyepraiannya tuh kondisi lahannya bagaimana ya kan? Kondisi lahannya kalau istilahnya itu macak-macak ya. Jadi ketinggian air tuh kurang lebih ya 2 cm lah dari permukaan tanah. Jadi jangan terlalu menggenang ya. Kalau menggenang nanti nggak bisa kawan-kawan petani semuanya. Nanti racun rumputnya atau herbisida Broad Plus ini hanya ngambang aja, jadi malah nggak efektif ya. Terkadang malah hanya mengalir aja gitu, nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Jadi nanti sebelum dispray, nanti air yang ada di petakan sawah itu nanti dialirkan dulu atau dibuang dulu. Dibiarkan macak-macak atau ketinggiannya sekitar 2 cm dari permukaan tanah. Baru bisa dispray menggunakan herbisida Broad Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Itu untuk penyepraian ataupun dosis persiapan penanaman padi ya kawan-kawan ya. Jadi 2 minggu setelah panen ataupun 2 minggu sebelum tebar benih, gitu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk dosis setelah tanam itu kita boleh menyepray herbisida Broad Plus ini ya. Broad Plus ini boleh dispray ketika tanaman padi sudah berusia 1-3 minggu setelah tanam kawan-kawan petani semuanya. Jadi kalau padi masih berusia di bawah 1 minggu itu akarnya itu masih belum kuat atau belum menyengkeram tanah dengan sempurna kawan-kawan. Jadi jangan sampai kita ganggu menggunakan herbisida Broad Plus ini gitu ya. Jadi harus nunggu dulu ya, sabar dulu. Kalaupun ada rumput 1-2 bisalah kita cabut gitu kan. Kita sabar dulu. Setelah berusia 1-3 minggu, nah itu bisa kita kendalikan gulmanya menggunakan herbisida Broad Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk dosisnya berapa ya? Karena di sini sudah ada padinya ya kan, atau padi sudah berumur 1-3 minggu, maka dosisnya adalah 2,5 sendok makan per tangki 15 liter kawan-kawan. Jadi di sini saya sarankan pakai metode spray aja ya. Jadi 2,5 sendok makan itu adalah dosis ketika tanaman sudah berusia 1-3 minggu, dan itu hanya perlu dilakukan 1 kali saja sampai panen kawan-kawan. Jadi nanti setelah dispray nanti udah nggak perlu nyemprot lagi, itu nggak perlu nyspray lagi. Itu adalah perlindungan sampai akhir atau sampai panen, gitu kawan-kawan petani semuanya. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah 2,5 sendok makan per tangki 15 liter. Itu ya kawan-kawan ya. Kalau tangkinya 20 liter ya udah ditambah aja, nggak masalah, menjadi 3 sendok makan gitu, nggak apa-apa. Gitu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Jadi diingat kalau sudah ditanam padinya berarti nunggu padinya berumur 1-3 minggu setelah tanam ya kan. Kalau nggak ada gulmanya ya jangan dispray, nggak perlu ya. Saya kira itu ya teman-teman ya, tidak ada pertanyaan karena memang prosesnya sangat mudah. Ataupun kalau kawan-kawan tidak mau capek ya, soalnya kan terkadang harus
harus menebar pupuk dulu ya kan. Setelah menebar pupuk menyepray lagi. Nah itu nanti akan bekerja 2 kali. Maka ini bisa digunakan, ini dilihat di bagian bagian depan itu ada tulisan ya. Bisa ditabur, bisa juga disemprot. Itu kawan-kawan petani semuanya. Jadi prosesnya bisa ditabur bareng dengan pupuk ya yang akan kita berikan pada tanaman, ataupun bisa kita spraykan. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Nah kalau mau dipupuk mau dicampur sama pupuk ya, itu malah lebih bagus lagi karena bekerjanya lebih efisien. Jadi tidak perlu 2 kali kerja. Setelah pupuk terus dispray ya itu nanti 2 kali kerja ya. Kalau mau disekalikan dibarengkan dengan pupuk bisa. Dosisnya kalau dibarengkan dengan pupuk artinya kan dicampur dengan pupuk. Berarti dosisnya adalah untuk sawah 1/4 bau dia membutuhkan 3 bungkus Brut Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Jadi kalau untuk 1 bau ya kan berarti dia membutuhkan 12 bungkus Brut Plus ini kawan-kawan petani semuanya. Gitu dosisnya ya untuk ditabur. Kalau dispray ya tadi di awal, kalau untuk persiapan 5 sendok makan per tangki. Kalau setelah tanam 2-3 minggu setelah tanam atau 1-3 minggu setelah tanam berarti dosisnya 2,5 sendok makan per tangki. Gitu kawan-kawan. Oh ya jangan lupa, jadi prosesnya adalah sebelum dispray. Jadi sebelum dispray nanti airnya dikeluarkan dulu dari petakan sawah itu ya. Jangan sampai airnya terlalu menggenang banyak, itu jangan. Jadi nanti dibuat macak-macak dulu lahannya. Jadi airnya kurang lebih 2 cm dari permukaan tanah. Kalau sudah bisa dispray dengan dosis yang dianjurkan tadi. Kemudian ditunggu dulu sampai 3 hari biar obatnya merasuk dulu ke tanaman, baru bisa sawahnya dikasih air lagi. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Jadi jangan misalkan tadi siang dispray ya kan, terus sorenya dikasih air lagi menggenang, itu jangan ya, nanti belum merasuk obatnya, nanti malah sia-sia kawan-kawan petani semuanya. Jadi itu pesan saya, patuhi peraturan ataupun dosis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau dosisnya terlalu banyak waktu penyepraian, takutnya nanti malah menyebabkan tanaman padi menjadi stres ataupun kerdil kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai kita pakai pemikiran biar sekalian langsung mati ya kita kasih banyak. Wah itu berbahaya. Karena apa? Karena dosis itu sudah diatur ataupun sudah diteliti oleh pabrik kawan-kawan. Jadi dengan penelitian sekian lama menghasilkan dosis seperti ini. Kalau seperti ini nanti hasilnya tanaman terganggu. Kalau seperti dosisnya sedikit nanti tidak mempan. Jadi nanti ada hasil penelitian yang menghasilkan dosis itu. Jadi dosis ini harus ditaati ya kawan-kawan petani semuanya ya. Kalau kawan-kawan nggak tahu dosis pestisida, nanti kawan-kawan bisa nonton di channel Ilmu Pertanian ini tentang dosis, cara kerja, dan manfaat pestisida maupun pupuk di Indonesia kawan-kawan. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah itu. Kalau sudah diklik 1 kali ya nggak usah diklik lagi ya. Nanti kalau diklik lagi berarti membatalkan dukungan gitu ya kawan-kawan ya. Jadi biar kalau warnanya masih merah itu diklik, nanti kalau warnanya sudah berubah menjadi hitam atau abu-abu itu sudah dibiarkan saja. Itu artinya kawan-kawan sudah mendukung kami. Gitu ya kawan-kawan ya. Terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera petani semuanya.